Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Zoom meeting ini. Selamat datang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di sini teman-teman kita yang baru bergabung bersama untuk mengikuti Zoom ini barangkali ya. Nah, nanti boleh nanti kita open, kita akan bisa bertanya jawab, diskusi, sebutkan nama dan dari kota. Nah, pada malam hari ini, Kavalry Center akan membawa topik yang ini rutin juga diadakan. Jadi, sebelum akan kami Kavalry Center, ya kami berada di Kota Medan, makanya agak lama untuk waktu memulainya karena azan isanya itu udah jam 8, dekat jam 8. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah kita akan mencoba pada malam hari ini kita menyebutnya ngopi. Nah, ngobrol online perihal ilmu waris ya, ngopi waris gitu. Nah ini, tak lupa setelah bersalam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut kita mulai, kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama untuk melakukan kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya selamat bergabung yang baru pertama kali di sini. Siapa aja nih yang baru? Tadi ada dari sore yang Pak ya? Ya, baik. Nah, mungkin perkenalan, saya Rahmat Junaidi, saya seorang trainer juga ya di sini bersama Ustadz Muhammad Islam Ramli yang khusus trainer ilmu warisnya ya. Dan kami di sini berada di Kota Medan dan alhamdulillah kami sudah menyelenggarakan berbagai aktivitas kegiatan dan membentuk lembaga training. Jadi kita punya lembaga training sama seperti lembaga training pada umumnya. Kita membentuk Kafawari Center di mana ada pembekalan ilmu waris ya, ilmu faraid. Kita ada namanya mentoring, kita ada namanya training dan juga ada kegiatan-kegiatan umum lainnya seperti pada malam hari ini juga. Dan ada juga konsultasi. Nah, konsultasi ada yang gratis, ada secara umum dan ada juga secara private. Nah, ini akad profesional. Nah, kemudian juga acara-acara ada training, mentoring itu ya itu berbayar khusus, tapi ada juga yang gratis seperti pada malam hari ini dan juga kemarin ada konsultasi waris dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya itu khusus kami berikan seperti malam hari ini tidak berbayar. Nah, ngopi waris itu adalah bagian dari kayak masalah-masalah yang banyak terjadi di masyarakat Bapak Ibu. Jadi kami menerima konsultasi dari masyarakat itu banyak hal-hal yang ternyata hal-hal yang biasa juga dipertanyakan dan ini banyak ditanyakan maka kami coba angkat dalam acara ngopi waris. Nah, ngobrol online perihal ilmu waris. Nah, pada malam hari ini kita akan angkat tentang pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat ya. Karena kita pasti setiap orang itu punya ya ada kehidupan berkeluarga dan dalam berkeluarga itu juga ada namanya saudara, baik itu saudara kandung maupun saudara tiri. Nah, saudara-saudara ini bagaimana gitu? Apakah saudara dapat warisan? Nah, ini kan ada itu banyak juga yang bertanya, apakah saudara dapat warisan dan kapan dapatnya? Nah, kapan bisa dapatnya? Nah, ini hal-hal yang mungkin Bapak Ibu juga sama punya pertanyaan. Nah, nanti saya bersama Ustadz Yusron, kami mencoba dulu untuk mengupas hal-hal yang memang sering ditanyakan oleh masyarakat. Saya akan coba tanya kepada Ustadz, nanti Ustadz menjawab. Dan Bapak Ibu, nanti dalam pertanyaan tanya jawab yang sudah berlangsung, silahkan kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan, baik seputar yang topik malam ini ataupun nanti kalau tidak ada lagi topik malam ini dibahas, boleh bahas yang lain. Nah, silahkan nanti kita kasih kesempatan waktunya. Nah, itu aja mungkin informasi sekilas dan Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, kami di sini Alhamdulillah dari lembaga Kafah Waris Center ini, lembaga training yang sudah memberikan ratusan orang alumni trainingnya dan juga kita pernah menyelesaikan kasus waris, itu penerima warisnya sampai 300 orang, Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana ini saudaranya banyak banget ya. Nah, ini
kapan bisa dapatnya. Nah, ini kita coba nanti satu persatu akan kita coba bahas. Baik, itu saja pembuka dari saya. Di sini Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kita. Ustadz Yusron, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Suaranya kabar jelas ya. Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Pak Rahmat. Baik, kita langsung saja Ustadz ya. Kita nanti sebelum kita buka tanya jawab, maka kita akan berikan kesempatan dulu kita bahas seputar yang sering ditanyakan oleh masyarakat seperti yang kita terima saat ini Ustadz. Nah, Bapak Ibu, Ya, mungkin ini boleh disimak dulu ya sebelum nanti sesi tanya jawab. Dan ketika nanti sudah sesi tanya jawab, baru nanti Bapak Ibu boleh bertanya seputar yang ini ataupun yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Baik, Ustadz, langsung saja Ustadz ya. Kita malam ini ya, ngobrol online perihal ilmu waris dan yang kita angkat pada malam hari ini adalah tentang saudara. Apakah saudara dapat warisan dan kapan bisa dapatnya? Itu Ustadz. Siap Ustadz ya, kita tanya siap, jawab siap. Ustadz ya. Insya Allah, siap, Oke, insya Allah. nah, jadi Bapak Ibu, nah ini Ustadz yang kami terima, yang banyak ditanyakan, mungkin sedikit kita coba mengulas dulu biar lebih jelas ya. Nah, yang pertama pertanyaannya Ustadz, apa yang dimaksud dengan saudara di sini? Nah, jadi biar nggak salah nih, karena kita kan harus paham, mungkin Bapak Ibu nanti akan dijelaskan Ustadz, karena ada saudara yang memang ya, saudara kandung, ternyata ada juga yang saudara yang sebapak maksudnya. Nah, nanti Ustadz yang akan menjelaskan, barangkali itu Ustadz bagaimana yang dimaksud dengan saudara di sini Ustadz? Mungkin bisa dibantu jelaskan, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peserta Zoom meeting kita malam hari ini ketemu di acara ngopi ya, ngobrol online perihal ilmu waris ya. Jadi sebenarnya dalam ilmu waris itu calon ahli waris totalnya ada 25 orang ya. Nah, siapa saja itu ada di belakangnya Pak Rahmat tuh di wallpaper yang ada di belakangnya Pak Rahmat itu gambarannya seperti itu ya tentang siapa saja calon ahli waris. Jadi calon ahli waris itu ada yang mendapatkan waris karena hubungan pernikahan itulah suami istri ya. Kemudian ada yang mendapatkan waris karena hubungan alwala membebaskan budak ya. Jadi tapi ini sekarang mungkin sudah tidak kita temukan lagi apabila ada orang yang membebaskan budak. Nah, kemudian ada orang yang mendapatkan waris karena ada hubungan nasab. Nah, hubungan nasab ini baik dia itu karena dia adalah orang tua atau kakek dan nenek ya, bapak ibu, kakek dan nenek atau dia merupakan anak, anak atau cucu. Lalu kemudian ada karena hubungan saudara. Lalu kemudian ada hubungan karena dia adalah anaknya saudara, yaitu keponakan dari jalur laki-laki. Kemudian ada hubungan nasab karena hubungan paman dan anaknya paman, ya, disebut dengan sepupu. Nah, yang hari ini kita akan bahas itu adalah hubungan saudara, ya. Nah, hubungan saudara yang dimaksud di sini itu ada tiga macam ya hubungan saudara itu. Jadi ada yang disebut dengan akhun syakik, saudara kandung, yaitu seseorang yang kalau kita hubungkan dengan orang yang mau kita bagi warisnya, nah supaya sederhana orang yang mau kita bagi warisnya ini kita buat dulu istilah namanya mayit. Ya, kenapa? Karena kan eh, rukun waris itu ada yang wafat dulu ya, maka yang wafat ini kita sebut sebagai mayit. Nah, saudara yang mendapatkan bagian waris itu yang pertama disebut saudara kandung, yaitu hubungannya dengan mayit, dia lahir dari bapak dan ibu yang sama dengan mayit. Nah, itu disebut saudara kandung. Jadi bapak dan ibu kandung yang melahirkan mayit itu sama dengan bapak ibu kandung yang melahirkan dia. Nah, itu disebut dengan saudara kandung. Dalam ilmu faraid disebut dengan akhun syakik. Kemudian yang kedua ada namanya saudara sebapa ya, akhun liab. Artinya seseorang itu hubungannya dengan mayit itu hanya lahir dari bapak yang sama, tetapi ibunya yang berbeda ya. Mungkin mayit ini dulu ibunya dari istri pertama, lalu kemudian si bapak nikah lagi dengan istri kedua, lahirlah saudaranya ini. Maka dia dengan mayit namanya saudara sebapak karena lahir dari bapak yang sama tetapi ibu yang berbeda. Kemudian yang ketiga yang berhak mendapatkan waris, tapi ini masih calon ya. Sekali lagi saudara ini masih calon.
itu namanya saudara seibu. Nah, saudara seibu akhun lium itu adalah berarti dia dengan mayit itu lahir dari ibu yang sama ya. Mereka lahir dari rahim yang sama. Nah, tetapi bapaknya yang berbeda ya. Jadi mungkin dari mayit pertama ini suami pertama lalu suami itu meninggal. Kemudian si ibu tadi menikah lagi, maka lahir anak lagi. Nah, anak yang lahir ini itu hubungannya dengan mayit disebut dengan saudara seibu. Nah, yang saudara yang dimaksud itu tadi Pak Rahmat dalam obrolan kita, nah tiga macam saudara ini ya. Dan mereka semua ini disebut calon ya, masih calon ahli waris. Kandidat lah seperti itu. Nah, gitu Pak Rahmat, saudara Oke, yang baik. dimaksud. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi kita mengetahui bahwa ada saudara yang memang akan menerima itu saudara kandung, ya, saudara kandung. Kemudian tadi jelaskan apa? Ada saudara sebapak, Sebapak, dan ya. ada saudara seibu, ya, Ustaz? Seibu, ya, saudara seibu. Ya. Jadi ada tiga itu ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Nah Ya, ini juga kalau kita pelajari lebih jauh, ada kalanya itu tidak semua dapat. Nah, tapi nanti kita yang jadi pertanyaan sering lagi, saudara tadi, ada yang ternyata saya ini punya saudara tiri. Nah, ketika meninggal bapaknya, bagaimana? Nah, ini ada juga itu Ustaz, sering tuh ditanyakan juga. iya. Nah, ketika adanya saudara itu bagaimana dengan warisan itu? Nah, mungkin bisa bantu jawab Ustaz. Iya, tadi kan kita sudah jelaskan bahwa sebab mendapatkan waris itu kan hanya karena tiga sebab. Ya. Pertama, sebab karena ada hubungan pernikahan. Nah, itulah suami atau istri. Yang kedua, sebab karena membebaskan budak. Nah, ini mungkin tidak ada lagi ya. Jadi kalau seseorang itu pernah membebaskan budak, lalu si budak tadi itu apa namanya wafat dan tidak ada lagi ahli waris yang hidup, maka jatuh kepada yang membebaskannya. Kemudian yang ketiga, karena ada hubungan nasab. Ya, jadi hubungan nasab itulah. Nah, tadi saudara kandung, sebapak, seibu itu kan semuanya ada hubungan nasab. Kalau kandung dihubungkan nasabnya ke mayit itu dengan jalur bapak dan ibu. Berarti ada hubungan nasab kan, hubungan darah. Kalau saudara sebapak berarti dihubungkan dengan mayit dari jalur bapaknya. Jadi dia lahir dari bapak yang sama. Jadi kalau saudara seibu berarti dia dihubungkan nasabnya dengan mayit dari jalur ibu, berarti lahir dari ibu yang sama. Nah, kalau saudara apa ya, saudara angkat, mungkin saudara apa lagi namanya gitu ya. Bahkan saudara sesusuan sekalipun ya. Kalau ada saudara sesusuan itu kan berarti dia eh, pernah menyusu dan terpenuhi syarat susuan dengan wanita yang sama. Nah, itu juga tidak termasuk calon ahli waris. Nah, seperti itu. Karena tidak ada hubungan nasab. Nah, gitu ya, Pak Rahmat. Oke, jadi itu eh, saudara kandung, sebapak dan seibu itu yang jelas tadi ya. Dan nah Ya, mungkin ya ada biar hubungan biar nasab. biar Ya, kita semua juga di sini biar lebih jelas, boleh dibantu Ustaz, kapan saudara kandung yang dikatakan saudara kandung itu dapat warisannya, gitu Ustaz. iya. Jadi dalam ilmu waris prinsipnya itu kan ada 25 orang calon ahli waris ya. 25 orang calon waris itu ada 15 laki-laki dan ada 10 perempuan. Nah, gambarannya itu seperti yang ada di belakangnya Pak Rahmat itu. Eh yang pasti mendapatkan waris itu adalah keluarga inti, yaitu pertama suami atau istrinya. Ya, tergantung siapa yang wafat ya. Kalau yang wafat istri, maka tentu suaminya dulu. Artinya orang yang menjadi pasangan hidupnya ketika dia hidup ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kedua orang tua yang melahirkan. Jadi bapak dan ibu kandung yang melahirkan si mayit. Dan yang berikutnya adalah anak laki-laki maupun anak perempuan yang lahir dari mayit. Nah, ini yang disebut dengan keluarga inti, orang yang pasti mendapatkan harta waris. Nah, ada kekeliruan di masyarakat yang sering kali terjadi ketika bagi waris yang selalu diingat itu hanyalah suaminya atau istrinya plus anaknya. Itu saja yang selalu diingat. Padahal bapak dan ibu kandung itu kadang masih hidup
seringkali tidak dapat ya. Itu di masyarakat seringkali terjadi praktek seperti itu. Padahal bapak dan ibu itu adalah orang yang pasti mendapatkan harta waris. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang wafat itu kalau mau bagi waris yang diingat jangan cuman suami istri dan anak ya seperti itu. Tapi ingat bapak dan ibu karena dia pasti dapat. Nah, dalam ilmu faraid ada namanya penghalang waris ya, penghalang waris. Jadi penghalang waris ini kalau ya eh, penghalang waris yang terbesar itu adalah tiga ya. Jadi bapak, maaf anak laki-laki, baru kemudian cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki dan eh, bapak ya. Nah, kalau ini tiga orang ini tidak ada, maka terbukalah peluang untuk saudara. Nah, itu dulu yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau selama masih ada anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki dan bapak, tiga orang ini menjadi benteng yang akan menghalangi semua saudara. Jadi kalau salah satu dari tiga ini satu saja ada yang hidup, dipastikan semua saudara tidak dapat. Nah, kalau anggap aja semuanya tidak ada ya. Jadi tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki dari jalur laki-laki dan tidak ada bapak, barulah terbuka peluang untuk yang pertama kita buat urutan dulu saudara kandung dulu ya. Jadi saudara kandung dulu. Jadi kalau misalnya anaknya perempuan semua nih, perempuan semua. Lalu kemudian tidak punya anak laki-laki kan. Lalu kemudian bapaknya juga sudah meninggal. Yang ada cuma istri dan ibu. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka sisa harta waris itu diberikan ke saudara kandung, baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau saudara kandung laki-laki dan perempuan ini sudah mendapatkan sisa harta yang disebut dengan asoba, maka otomatis saudara sebapak itu terhalang. Nah, gitu ya, saudara bapak itu terhalang. Nah, Jadi nggak kemudian dapat ya. tidak dapat. Nah, seperti itu. Nah, berarti saudara sebapak itu akan bisa dapat harta waris Nah, itu dia. kalau Pertanyaan yang tidak berikutnya. ada saudara kandung. Seperti itu. Karena yang menghalanginya adalah saudara kandung. Nah, seperti itu. Nah, adapun saudara seibu, nah, saudara seibu, penghalangnya ini kalau ada namanya furu. Ya, jadi kalau ada namanya furu, furu itu siapa? Anak ya dan cucu. Jadi kalau masih ada hidup anak maupun cucu, anak itu yang dimaksud itu anak kandung ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian cucunya itu adalah cucu dari jalur anak laki-laki. Ya, kalau cucu dari jalur anak perempuan itu tidak menghalangi saudara seibu. Nah, berarti kan ada empat ya kan? Ada empat. Siapa itu? Pertama anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki dan cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Nah, itu sudah empat. Itu keturunannya mayit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bapak dan kakek. Jadi berarti kan ada enam. Jadi kalau salah satu dari enam ini masih ada yang hidup, berarti saudara seibu ya, yang di sebelah kanannya Pak Rahmat itu semuanya tidak dapat. Nah, seperti itu. Itu tidak akan dapat waris. Kalau salah satu dari enam orang ini masih hidup. Nah, gitu Pak Rahmat. Ya mungkin biar lebih jelas, Ustaz. Tadi saudara sebapak itu kapan dapat warisnya, Ustaz? Saudara sebapak itu akan dapat waris kalau ya Hmm. saudara kandung itu sudah eh, tidak ada ya. Artinya begini, saudara sebapak itu prinsipnya kalau penghalangnya tidak ada. Jadi kalau saudara kandung itu mendapatkan bagian waris yang disebut dengan asoba, maka dipastikan saudara sebapak itu apa namanya tidak dapat ya. Nah, saudara sebapak itu tidak bisa dapat kalau posisinya tidak ada anak ya dan juga tidak ada eh, apa namanya bapak ya. Maksudnya itu memang sudah meninggal ya seperti itu. Dan kemudian eh, saudara kandung itu tidak ada atau minimal saudara kandungnya hanya perempuan satu ya. Jadi kalau hanya perempuan satu, barulah saudara sebapak itu bisa dapat waris. Ya, gitu ya. Oke, jadi tadi Bapak Ibu ya kan disampaikan bahwa saudara sebapak bisa tidak dapat ketika ada di anaknya. Nah, sekarang bagaimana bisa saudara sebapak dapat?
tadi kata ketika tidak ada penghalang tadi. Nah, ternyata kalau saudara sebapak dapat, itu saudara seibu nggak dapat Ustaz ya? Betul Saudara ya? sebab di antara Ya, saudara saudara ini sebab bagaimana dengan saudara ya. seibu? Jadi Hmm. posisi yang sebelah kanan itu ya saudara kandung dan saudara sebapak itu tidak menghalangi saudara seibu. Ah, gitu ya. Jadi saudara seibu ini dihalangi hanya oleh keturunannya mayit ya anak maupun cucu dan juga bapak dan kakek. Itu saja yang menghalangi saudara seibu. Jadi saudara seibu itu tidak dihalangi oleh saudara kandung maupun saudara sebapak. Jadi kemungkinan dapat besar berarti ya kalau Saudara dengan seibu saudara ya. seibu itu empat utusnya. Ya, saudara seibu itu bisa Oke, dapat mungkin ini kalau tidak punya kalau anak ya. kalau dibayangkan nih, Ustaz nggak pakai apa ya tulis. Kalau dibayangin mungkin agak menerawang nih memang. Makanya Iya, iya. eh, kalau tadi Ustaz tulis mungkin agak lebih gampang. Tapi nggak apa, itu kejadian adanya seperti itu. Kalau Bapak Ibu ikut training itu, Ustaz langsung di layar apa di layar monitor Bapak Ibu itu di papan tulis gitu. Tapi Iya, ini karena kita ngopi ngobrol ya, ngobrol-ngobrol ya kita nggak pakai papan tulis, nggak pakai tulis-tulis ya. Jadi memang agak sedikit menerawang lah Bapak Ibu ya. Semoga masih bisa mengikuti lah ya. Jadi ini mungkin sekilas tadi sudah disampaikan. Nah, kita lanjutkan ketika kita sudah tahu nih kapan dapatnya saudara kandung, kapan dapatnya saudara sebapak, dan juga kemungkinan dapatnya saudara seibu itu kapan. Nah, tentunya ini juga ada bagian-bagian waris yang tidak sama. Nah, untuk itu mungkin kita butuh jawaban atau dari Ustadz nih penjelasannya untuk bagian waris saudara kandung, Ustadz. Nah, itu dulu, Ustadz. iya. Silakan. Oke, baik. Kalau saudara kandung itu diatur di Surah An-Nisa ayat 176 ya. Jadi saudara kandung itu akan dapat pertama kondisinya ketika mayat meninggal dan tidak punya anak ya. Jadi ketika mayat meninggal tidak punya anak, lalu kemudian bapaknya juga sudah meninggal, lalu kemudian kita anggap aja kakek sudah tidak ada ya. Yang kasus umum saja yang terjadi. Maka nanti eh, saudara kandung ini dapat berapa? Di surah An-Nisa ayat 176 itu jelas disebutkan. Kalau saudaranya hanya saudara perempuan, ya, hanya saudara perempuan, tidak ada saudara laki-laki, maka kalau jumlahnya satu dapat setengah. Kalau lebih dari satu dapat 2/3 nanti bagi rata. Itu di penjelasan surah An-Nisa ayat 176. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau punya saudara kandung laki-laki? Nah, kalau punya saudara kandung laki-laki, barulah lizakari mislu hasil unsayain. Nanti laki-laki banding perempuan 2/1. Nah, gitu ya, seperti itu. Untuk saudara kandung. Oke, itu untuk saudara kandung ya. Semoga Ya, udah kebayang ya. Nah, sekarang boleh diinformasikan juga, disampaikan juga berapa bagian waris untuk saudara sebapak. Ya, Ustadz. iya. Jadi saudara sebapak itu sama dengan saudara kandung ya. Jadi sama juga saudara kandung. Kalau misalnya mereka dapat dan tidak terhalang ya, dan posisinya itu anggap aja tidak ada saudara kandung, maka saudara sebapak itu juga sama. Jadi kalau satu orang Eh, jadi kalau saudara sebab itu hanya perempuan saja, tidak ada laki-laki. Kalau satu orang dapat setengah, kalau lebih dari satu orang nanti dapat 2/3 dari harta, nanti tinggal bagi rata. Ya, jadi kalau kita cara membayangkannya gimana? Kalau hartanya 300 juta, berarti kalau satu orang dapat 150 juta. Kalau dua orang gimana? Berarti 2/3 dari 300, berarti dapat 200 juta, nanti bagi dua, karena dua orang perempuan. Nah, lalu bagaimana kalau saudaranya itu laki-laki dan perempuan, maka nanti laki-laki banding perempuan itu 2/1. Jadi kalau satu laki-laki, satu perempuan, kalau hartanya apa berarti apa dari sisa nanti laki-laki kan 2 bagian, perempuan 1 bagian, maka 2 bagian tambah 1 bagian kan 3. Maka yang laki-laki mendapatkan 1/3, yang perempuan 2/3 nanti dari sisanya nanti. Nah gitu ya Pak Rahmat. Tapi nanti di saudara sebapak itu nanti ada tambahan lagi yaitu mendapatkan 1/6. Kalau saudara kandung itu hanya perempuan satu orang, lalu kemudian saudara sebapaknya anggap aja
perempuan juga, maka saudara sebapak itu nanti akan mendapatkan seperenam. Nah, gitu. Wah, ini lumayan ya. Nah, kalau saudara seibu, Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir terkait hitung-hitungan tadi, gimana, Iya, Ustaz? oke. Yang terakhir saudara seibu itu diatur di surah An-Nisa ayat 12. Ya, jadi di surah An-Nisa 12 itu saudara seibu itu bisa dapat sepertiga atau seperenam. Ya, jadi kesannya mereka dapat kalau satu orang saudara seibu itu nanti akan dapatkan seperenam. Nah, kalau lebih dari satu orang gimana? Kalau lebih dari satu orang mereka mendapatkan sepertiga nanti bagi rata. Nah, jadi cara membayangkannya gimana? Jadi misalnya ya hartanya 300 juta. Berarti kalau satu orang cuma dapat seperenam, berarti dapat 50 juta. Nah, tapi kalau misalnya ada tiga orang, berarti kan sepertiga. Sepertiga dari 300 berarti dia dapat 100. Nanti tinggal bagi, kalau tiga orang berarti bagi tiga. Satu orang berarti dapat 33,3 sekian per orang. Nah, gitu Pak, cara membayangkan. Insya Allah kalau kita pakai teknik mind mapping, digambarkan seperti yang di belakangnya Pak Rahmat, ini nanti akan mudah ya. Nah, ini karena diceritakan begini, mungkin membayangkan apalagi angka-angka ini agak agak butuh effort ya, seperti itu. Nah, itu tadi mau pertanyaan ini udah ditanyakan semua hitung-hitungan apa semua. Nah, cuman ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ustadz bisa menyampaikan dengan mudahnya dan alhamdulillah kita melihat orang-orang yang belajar juga ternyata memang ada pemikiran ini kesulitan dalam untuk mendapatkan hitung-hitungan. Ternyata dengan adanya pembelajaran khusus, nah ini kalau mungkin Ustadz boleh cerita sedikit sebelum kita masuk tanya jawab, bagaimana yang memudahkan Ustadz sehingga bisa seperti hafal tadi semuanya, walaupun ini nggak ada catatan, nggak ada layar Pak, yang harus tertulis. Gimana? Mungkin sedikit cerita tentang Iya. inilah teknik khususnya. Ya, jadi memang di Kavawar Center kita membuat teknik khusus yang disebut dengan teknik mind mapping. Teknik mind mapping itu adalah calon ahli waris, itu kan ada 25 orang totalnya. Kita buat dalam bentuk map ya, peta seperti bagan, contohnya seperti yang ada di belakangnya Pak Rahmat ini ya. Nah, itu kita buat seperti itu. Nah, kemudian insya Allah dengan kita ulang ya, membuatnya cukup 3 kali saja. Jadi pengalaman kami cukup 3 kali saja diulang, itu sudah tersimpan memori di otak kita tentang siapa calon ahli waris yang 25 orang itu. Nah, nanti setelah itu kita langkah berikutnya kami ada namanya 8 langkah mudah mengingat porsi waris. Jadi, jadi 8 langkah mudah ini kita ulang-ulang juga ya, 3 kali itu biasanya juga sudah ingat. Jadi eh, istri dapat berapa, suami dapat berapa, itu juga dengan teknik mind mapping. Nanti kita berikan shortcutnya ya, ya gimana jalan-jalan pintas supaya mudah diingat. Nanti juga kita ada buat istilah-istilah yang memudahkan lah ya. Misalnya ada istilah ibu lebih sakti dari bapak, misalnya gitu ya, untuk mempermudah bagaimana kekuatan menghalangi ibu itu lebih kuat daripada bapak yang bisa menghalangi nanti ya nenek dan kakek dari jalur bagaimana. Seperti itu ya, Pak Rahmat, sebagai Wah, gambarannya. ini luar biasa. Tapi nanti Bapak Ibu saya akan sampaikan juga sekilas apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan open mic atau raise hand. Kalau raise hand biar nanti bisa berurut kita panggil namanya. Dan silakan sebutkan nama dan dari kota mana, kemudian sampaikan apa yang mau ditanyakan. Oke, kami persilakan. Sudah bisa langsung Bapak Ibu open mic. Siapa dulu yang mau bertanya? Boleh raise hand atau open mic langsung sebutkan nama dan dari kota mana kita akan coba panggil. Panggil. Oke, Mas Tio, Halo, silakan selamat ya. Tio, pagi. Silakan ya. Ya, ya perkenalkan nama saya Satrio. Ya, Nah, silakan. saya pengen Dari mana, Mas? ya, Dari mana, Mas? saya dari kota Depok, Jabodetabek. Oh, ya. Oh ya, silakan, Mas. Nah, saya pengen tanya ke Pak Ustadz nih tentang waris ya. Jadi bapak ibu saya kan sudah meninggal. Kemudian bapak ibu itu punya putra tiga, dua-duanya, tiga-tiganya laki-laki semua. Tiga-tiganya laki-laki ya. Tiga-tiganya laki-laki ya. Tiga-tiganya laki-laki semua. Saya tertua dan saya punya dua adik.
Nah, adik saya yang pertama itu sudah meninggal. Lebih dulu meninggal Lebih atau dulu meninggal atau setelah ayah setelah meninggal? ayah meninggal? Setelah ayah meninggal. Oh iya, oke. Oh ya, oke. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau ini kan saat ini warisan dari bapak belum dibagi berupa Iya. rumah dan Iya. belum dibagi. Nah, kalau misalnya rumah itu dijual, kemudian eh, uang penjualnya ini akan dibagi tiga atau dibagi dua ya? Iya. Iya. Ibu masih hidup. Ibu masih hidup. Udah nggak ada, bapak dan ibu dua-duanya udah nggak ada. Eh, Eh, kedua orang tua dari Kedua orang bapak tua juga dari sudah bapak meninggal juga lebih sudah dahulu ya. meninggal lebih dahulu Semua ya. sudah meninggal semua. Oh, iya, oke. Oh ya, oke. Oke, silakan Ustaz, langsung saja. Silakan Ustaz, langsung saja. Iya, jadi Iya, kalau jadi kalau pembagian waris pembagian seperti ini, waris seperti ini, itu sebenarnya kita bahas di training waris, namanya munasakhot ya. Jadi munasakhot itu adalah pembagian waris yang tanda kutip itu tertunda ya. Jadi kan sebenarnya kalau dalam Islam, kalau ada orang yang meninggal, waris itu langsung dibagi begitu orang tersebut wafat. Idealnya begitu. Kenapa? Karena begitu seseorang itu wafat, maka hartanya otomatis berpindah kepada ahli warisnya. Nah, kalau misalnya pada saat itu harta belum dibagi, maka statusnya mereka itu namanya syirkatul amlak. Ya. Jadi mereka berserikat secara kepemilikan. Jadi kalau posisinya bapak bersaudara laki-laki 3 orang, berarti eh, apa namanya eh, bagi tiga ya, bagi tiga masing-masing. Karena posisinya bapak sudah meninggal, kakek ya, kakek dan nenek dari jalur bapak. Lalu kemudian ibu juga sudah meninggal. Nah, kita anggap aja harta ini milik dari bapak. Lalu kemudian ibu juga sudah meninggal, anggap aja kedua orang tua dari ibu juga sudah meninggal, sehingga otomatis harta itu bisa disatukan milik bapak dan ibu. Nah itu dibagi bagi tiga. Nah kemudian harusnya itu langsung dipindah tangankan ya kepada ketiga anak ini. Nah ketika anak ini salah satunya meninggal, maka bagiannya diturunkan lagi, Pak. Langsung diturunkan kepada ahli warisnya. Nah, tinggal dilihat ahli warisnya ini apakah punya anak laki-laki atau tidak ya. Tentu saja kepada istrinya, lalu kepada anak-anaknya. Nah, kalau misalnya anak-anaknya itu ada laki-laki, berarti saudaranya tidak dapat. Tapi kalau anaknya perempuan semua, berarti ada sisa ya. Sisanya itu nanti ke saudara lagi dan seterusnya ya. Begitu Pak, ini cara baginya. Ini namanya munasahot ya. Jadi tadi kalau kami pengalaman itu sering membantu pembagian waris dengan seperti ini, itu kadang ada sampai 3 atau 4 mayat, bahkan 6, bahkan ada yang sampai puluhan ya. Yang tadi yang diceritakan itu sampai 300 ahli warisnya itu juga pernah kita bantu ya, membagi waris dengan cara seperti ini. Jelas ya Pak Satria ya, pasti Satria ya. ya. Ya, Iya, Ya. iya, iya. Ya. Jadi intinya tetap dibagi tiga ya, Pak ya. tetap dibagi tiga. Tetap dibagi tiga. Ya, Kalau yang walaupun sudah Kalau meninggal yang ini sudah punya meninggal anak ini laki-laki, punya Pak? anak laki-laki, Pak? nggak punya, Ada ya? Cek. nggak punya, Cek. nggak punya. Dia sebenarnya gini, nggak punya anak, cuma mengangkat anak. Jadi adik Oh, saya yang meninggal itu punya istri, tapi nggak punya anak, tapi mengangkat anak. iya. Iya. Ada wasiat untuk Ada anak angkat wasiat ya? untuk anak angkat ya? Nah, itu yang saya nggak tahu ya. Nggak Iya. tahu. Ya. Jadi kalau Jadi kita kalau anggap kita ada anggap ada wasiat, berarti wasiat, untuk berarti istrinya untuk itu istrinya itu seperempat ya. Kemudian untuk wasiat itu sepertiga maksimal. Nanti sisanya kembali ke saudaranya lagi. Nah gitu Pak ya, pembagiannya. pembagiannya. Oke, jadi Oke. sepertiga jatahnya adik saya itu yang sudah meninggal itu balik lagi ke saya dan adik saya satunya ya, Pak ya. Betul Pak, betul Betul, betul. Pak. Ya. Betul, betul. Ya. Ya. Oke. Ya. Kalau Kalau ya Kalau ya, nah berarti kalau dia anggap aja anak angkatnya itu tidak ada apa, tidak ada pengakuan dari pengadilan agama, berarti istrinya dapat seberapa jadinya?
Kalau tidak punya anak Kalau tidak kandung punya anak kandung, tetap seperempat, Pak. tetap seperempat, Pak. Seperempat. Berarti tiga Iya. per empat balik ke Iya. saya sama adik yang masih hidup ya. Iya, tapi kalau Iya, misalnya tapi dia kalau sudah misalnya mengangkat dia sudah anak mengangkat anak 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 adopsi ya, anak adopsi ya, maka Iya. maka ya ya kita kasih lah kita ya kasih seperti lah itu. ya seperti itu. Nanti Oh, tinggal Nanti dibicarakan tinggal di keluarga dibicarakan di dengan jumlah keluarga dengan maksimal jumlah sepertiga. maksimal sepertiga. sepertiga, sepertiga, yang sepertiga balik lagi ke saudara ya berarti kira-kira Iya, begitu ya Pak betul. ya. Iya, betul. Baik Pak, Sisanya, Pak, terima kasih. Sisanya, Pak, setelah Iya, seperempat dan sisanya. sepertiga dan ya. sepertiga ya. Iya kan, seperempat, sepertiga, sisanya masuk ke saudaranya lagi. Iya, betul. Iya, Ya. betul. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau Ya, nanti Pak kalau Satria Pak ingin Satria ingin dibantu dibantu penyelesaian secara penyelesaian tertulis, secara nanti di tertulis, Kafawar nanti di Center juga kita Kafawar bisa Center juga bantu. kita bisa bantu. Oh, Nanti baik, bisa baik. Nanti menghubungi bisa Pak Rahmat. menghubungi Ya, Pak insya Rahmat. Allah. Ya, Baik, insya Allah. ya, kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, alhamdulillah sudah terbantu, sudah terjawab. Ya, jadi memang kalau kita mencoba dengan cara menyelesaikan secara syariah, insya Allah itu akan sangat membantu. Suaranya mantul. Nah, oke, mungkin ada lagi yang bertanya berikutnya, silakan. Kalau sekarang sudah tidak mantul ya, Bu? Ya, sepertinya sekarang sudah Ya, tidak tadi mantul. karena terbuka mic-nya. Ya, Oke, oke, silakan baik. Bapak Ibu boleh. Izin Ustadz. Mohon maaf, silakan infokan nama dan dari kota mana Pak? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid dari Bogor, Ustadz. Oke. Nah, sebelumnya jazakallah khair sudah diberikan kesempatan buat menyimak, Ustadz. Mohon izin, baru-baru ini saya sempat apa namanya membahas lah terkait dengan waris dari orang tua, Ya, tepatnya dari orang tua dari ibu gitu, Ustaz. Nah, kondisinya adalah dulu ayah dari ibu itu sempat menikah dua kali. ya, Dari pernikahan yang pertama itu lahir satu orang anak laki-laki. Kemudian setelah melahirkan langsung wafat, kebetulan qadarullah wafat. Terus yang pernikahan kedua anaknya enam, tiga laki-laki dan maaf, satu dua tiga tiga laki-laki, tiga perempuan. Dan qadarullah dari tiga laki-laki itu sudah wafat satu, apa namanya, sebelum orang tua dari ayah ibu, apa nama, orang tua dari ibu itu wafat. Jadi sudah wafatnya sudah duluan gitu, Ustaz. ya, Nah, terus kemarin juga sempat dibahas bahwa kami bersepakat bahwa sebelumnya itu sudah ada pembagian tapi secara parsial tuh, Ustaz. mm, Jadi inisiatif dari salah satu anaknya adalah membagi rata gitu. Nah, kemarin kita sempat rembukan bahwa kami bersepakat bahwa akan dibagi atau dihitung ulang menggunakan perhitungan secara ilmu waris syariah lah gitulah, gitu Ustaz. ya, Pak Roy itu. Nah, Ya, kondisinya yang mau ditanyakan adalah karena ada pernikahan yang pertama itu ada anak laki-laki, tadi kan juga sempat dijelaskan tuh Ustaz, ya, bahwa ada penghalang gitu Ustaz ya. ya, Nah, sementara pada saat kemarin diobrolkan diskusi keluarga adalah ada harta yang apa namanya, yang dicari atau dikumpulkan setelah pernikahan yang kedua, apakah tetap maaf, yang didapat setelah bapak bapak dari ibu wafat gitu ya, artinya ibunya ibu itu yang pada saat itu ya
mengumpulkan apakah anak dari yang pertama itu dapat juga atau gimana gitu. Iya, Nah, oke. itu saat itu dulu saat jazakallah Oke. khair. Iya, sama-sama Pak Farid ya. Jadi yang pertama mungkin ini sekaligus menambahkan jawaban dari pertanyaan pertama dari eh, Pak Satria tadi ya. Jadi begini, sebelum kita melakukan pembagian harta waris, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah pendataan tirkah ya. Jadi tirkah itu artinya harta peninggalan. Nah, harta peninggalan itu baik berupa harta bergerak, misalnya ada uang, ada perhiasan, dan seterusnya ya, yang sifatnya bisa dipindahkan. Kemudian yang kedua adalah harta yang tidak bergerak, baik berupa tanah mungkin, atau ada rumah, bisa jadi punya ruko, punya tempat kos-kosan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang termasuk tirkah harta peninggalan itu adalah hak-hak finansial. Misalnya punya piutang, ya, mayit masih punya uang pada orang lain yang belum dikembalikan dan seterusnya. Nah, ini baru namanya harta peninggalan atau tirka. Nah, dari tirka ini kita laksanakan dulu kewajiban-kewajiban ya. Jadi hak-hak yang harus dikeluarkan. Apa itu? Yang pertama, biaya pengurusan jenazahnya mayit dulu kita keluarkan dari harta yang dia tinggalkan. Kemudian berikutnya di dalam Al-Quran disebutkan mimba diwasiatin audain. Jadi kita keluarkan wasiat dan juga hutangnya. Di dalam Al-Quran memang disebutkan wasiat dulu baru utang, tapi kemudian Nabi mencontohkan hutang lebih dahulu diutamakan. Nah, hutang itu ada dua macam ya. Ada hutang kepada Allah dan ada hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah didahulukan. Apa itu? Yang pertama kalau ada nazar ya, atau ada eh, zakat harta yang belum dibayarkan. Itu hutang kepada Allah. Nah, kemudian hutang kepada manusia itu hutang yang sifatnya harta. Baik hutang dagang ataupun hutang untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, kalau itu sudah selesai, baru kemudian ditunaikan wasiat. Nah, wasiat ini nanti ada ketentuannya. Yang pertama, jumlahnya tidak melebihi sepertiga dan tidak ditujukan kepada salah satu calon ahli waris. Sebab dalam hadis disebutkan innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah menentukan bagian waris dari setiap ahli waris ya. Fala wasiyata liwarisin. Maka tidak ada lagi yang namanya wasiat untuk ahli waris. Nah, kalau ini sudah ditunaikan, barulah sisanya itu menjadi harta waris. Nah, ketika kita melakukan pendataan harta, ya, tirka, maka kita pisahkan mana hartanya mayit dan mana harta orang lain. Ya, orang lain itu bisa jadi istrinya sendiri atau juga bisa jadi orang lain yang merupakan rekan bisnis. Atau mungkin ada orang lain yang pernah diajak beli harta bersama ya. Misalnya ada tanah yang dijual, uangnya tidak cukup, lalu kemudian mengajak orang lain joinan. Berarti di situ misalnya harga tanahnya anggap aja ya 500 juta. Mayit punya uang 200 juta, orang lain 300 juta. Berarti 2/5 dari harta itu miliknya mayit, 3/5 punya orang. Nah yang 3/5 itu dikembalikan dulu punya orang lain. Jadi yang dibagi itu hanya 2/5. Karena itulah miliknya mayit. Termasuk kalau milik bersama itu bersama istri. Ya, contohnya ya, misalnya istri itu bawa harta, anggap aja punya tanah waris dari orang tuanya. Lalu mereka menikah. Kemudian tanahnya istri ini dibangunlah rumah di atasnya pakai uangnya suami. Anggap aja total pembangunan rumah itu adalah total dari uangnya suami. Maka rumah dan tanah ini akan menyatu. Nah, secara umum ini nanti kita bagi dua saja ya. Secara umum ya, kita anggap saja nilainya sama ya. Maka
Kalau tanah dan rumah itu disatukan nilainya, 50% milik suami, 50% milik istri. Sebelum bagi waris dipisahkan dulu ini. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. Nanti tinggal penilaian terhadap nilai-nilai ini nanti kita akan menyesuaikan dengan fakta di lapangan. Nah, gitu Pak ya. Yang pertama dulu dilakukan begitu pemisahan harta, lalu menunaikan semua kewajiban-kewajiban tadi yang sudah kami jelaskan ya. Nah, kalau sudah selesai semua, ada sisa, barulah sisanya itu menjadi harta waris. Nah, ketika dibagikan, eh, prinsipnya bahwa ketika mayit meninggal, siapa calon ahli warisnya yang hidup ketika dia meninggal, itulah ahli warisnya. Nah, kemudian kalau ada anak yang lebih dahulu wafat dari si mayit dan ada cucu, nah nanti posisi cucu ini kita lihat. Kalau posisi cucu ini terhalang, maaf, yang pertama, kalau dia tidak terhalang, maka dia mendapatkan hak waris. Kalau posisinya terhalang, dia akan mendapatkan bagian harta yang disebut dengan wasiat wajibah. Nah, seperti itu. Jadi wasiat wajibah itu adalah bagian harta yang diberikan kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu wafat daripada kakek atau nenek yang dibagi hartanya, di mana posisi cucu ini posisinya terhalang. Nah, gitu Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi eh, bagi warisnya seperti itu. Oleh karena itu nanti kalau ada seseorang meninggal, katakanlah posisinya dia ini adalah kakek ya atau nenek, dan ada anaknya yang sudah lebih dahulu wafat dari dia dan ada cucu dari situ, maka cucu ini pasti mendapatkan harta. Nanti posisinya hartanya itu apa? Bisa berupa waris, bisa juga namanya wasiat wajibah. Nah, gitu ya. Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Muhammad Farid ya, silakan. Pak Farid. Iya. Ya, Oke, semoga terjawab ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini semua sebenarnya nggak sesulit kalau kita mendengarkan langsung ya. Ini kan Ustadz menyampaikan ada ini itu semua. Tapi ini menarik Bapak Ibu. Kita di Kafawari Center sebenarnya punya pilihan Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang memang senang belajar, jazakallah khair iya Ustadz ya. sama-sama Pak Jadi Farid. bagi Bapak Ibu senang senang belajar, maka kita ada kelasnya. Tapi Bapak Ibu yang tidak mau lagi mungkin belajar atau dalam arti gini ya, udahlah kita bagaimana kalau ada kasus kita udah tahu nih penyelesaiannya. Nah, kami juga punya solusi Bapak Ibu, namanya waris planning. Wah, ya, planning. Jadi kalau kita buatkan waris planning ini, jadi Bapak Ibu ketika nanti kalau ini bisa khusus ya satu keluarga misalnya. Jadi kita satu keluarga walaupun Bapak Ibu jauh nih, mungkin ada di Bogor, di Depok, atau di Makassar sekalipun, kita via Zoom. Nah, kita bisa membuatkan perhitungan waris. Nah, kita bukan apa ya, bukan berarti berharap atau bagaimana nanti kalau Bapak meninggal, enggak. Kita hanya membuatkan perhitungan. Nah, jadi kalau kita buatkan dalam bentuk tabel dan sudah formulanya sudah ada, nah, sehingga nanti ketika misal kalau Bapak meninggal, maka otomatis itu sudah ada perhitungan berapa dapatnya ibu, berapa dapatnya anak. Nah, ini sudah kita buatkan ini waris planning tadi untuk memudahkan. Jadi mungkin yang bagi tidak mau belajar khusus ya, itu bisa menjadi solusi. Ya, di mana kalau nanti ada lagi meninggal, ya tinggal masukkan aja angkanya. Jadi kalau ada hartanya misalnya 1 M ya, atau 500 juta atau berapapun. Nah, masukkan angkanya otomatis itu sudah ada. Karena kita sudah tentukan formulanya, porsi warisnya, penerimanya. Nah, ini kalau Bapak Ibu memang mau ya sudah jadi ya tinggal di proses ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau belajar, maka kita ada kelasnya dan ini sebenarnya sangat menarik Bapak Ibu, sangat bagus ya. Bapak Ibu akan mengutak-atik sendiri juga akan lebih mudah seperti waris planning tadi. Nah, caranya bagaimana? Ada training waris di mana kami mengadakan itu kalau offline itu 1 hari Bapak Ibu. Ya bisa menghitung waris dalam 1 hari insya Allah sudah terbukti dan kalau seandainya online itu 5 kali pertemuan karena nggak mungkin ya bayangkan aja kalau seharian eh, Zoom kayak gini matanya gimana gitu ya bahaya kita coba bagi dalam 5 kali pertemuan jadi Bapak Ibu bisa belajar 5 kali untuk proses belajar waris ini dan namanya training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris dan ini sangat simpel sangat mudah seperti yang sudah disampaikan Ustadz tadi.
kita menggunakan teknik mind mapping, yaitu mind pikiran, mapping memetakan. Jadi memetakan di pikiran. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar teknik mind mapping ini, seorang dari dunia training itu sangat bagus ya. Dunia belajar, pendidikan juga itu sangat bagus untuk memudahkan proses belajar. Nah, seperti di layar saya ini, background saya ini kan itu sudah terbentuk proses untuk Bapak Ibu mind mappingnya, sudah tinggal menggunakan gitu. Jadi nggak perlu paham apa itu mind mapping, tapi tinggal menggunakan saja. Ketika si mayit meninggal, nah siapa saja yang dapat? Kalau bapak masih ada, ibu masih ada. Nah ini tinggal nanti di Bapak Ibu langsung belajar, langsung praktek gitu. Itu di training. Nah, Alhamdulillah kami pernah mengadakan training online dan offline. Nah, kalau online itu sudah angkatan ke-22 ya, untuk secara telon training. Dan ada training offline, sekali Bapak Ibu kami adakan di Kota Medan, itu seorang ibu usianya 80 tahun. Bayangkan 80 tahun, yang tadinya anaknya nggak kebayang bakal ini, sang ibu mau mungkin nggak ya. Nah, sampai anaknya mau mengambil kamar agar nanti biasanya jam 10 istirahat, jam 12 istirahat, jam 4 nanti asar istirahat. Karena kalau sehari ini dari jam 8 sampai jam 5 soalnya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata sang ibu itu bertahan sampai selesai. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau ada yang masih bertanya boleh ya, nanti kita buka setelah ini. Izin saya akan memberikan info dulu dan memberikan inspirasi di mana ada orang tua kita ini insya Allah sangat menggugah ya. Ini mari kita tonton videonya. Semoga Bapak Ibu bisa merasakan ya dan bisa mengambil kesempatan untuk langkah berikutnya di mana kita ada kesempatan untuk belajar di sini. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah, pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang-lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar. Ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita, banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan.
Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakan. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini semoga membuat kita ya, Bapak Ibu yang memang ada kemauan belajar, maka ambillah kesempatan ini. Alhamdulillah kami di Bapak Waris ya ada kegiatan ya seperti ini ngopi waris, dan insya Allah bagi Bapak Ibu yang mau belajar, kami ada training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nah, training ini Bapak Ibu itu kita adakan 5 kali pertemuan, dan insya Allah kelas yang terbaru nantinya angkatan ke-22 akan dibuka tanggal 4, 8, 11, 15, 18. Nah, insya Allah dimulai tanggal 4. Bulan apa? Bulan Juli, yaitu bulan depan. Kalau tidak halangan tanggal 4 kita langsung mulai 5 kali pertemuan. Kapan waktunya? Setiap hari Selasa dan Jumat. Jamnya sama seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, ini insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan banyak ya fasilitasnya lengkap. Kami berikan ada 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Ini berupa e-book, elektronik buku yang Bapak Ibu bisa bawa kemana saja sehingga Bapak Ibu bisa belajar mengulang-ulang, dan Bapak Ibu nanti lengkap semua apa yang akan dipelajari selama 5 kali pertemuan itu di sini. Jadi ada e-book yang mana e-book ini sangat membantu dalam pembelajaran dan juga setelah pembelajaran. Kemudian kami akan berikan ada bagan waris. Nah, bagan waris inilah proses teknik mind mapping akan diproses Bapak Ibu langsung latihan, sehingga Bapak Ibu akan nanti bisa menggambarkan bagan waris itu dari kosong berisi sampai lengkap nanti, dan Bapak Ibu akan memetakan di pikiran. Nah, inilah teknik mind mapping membuat Bapak Ibu insya Allah hafal tanpa menghafal. Nah, jadi kita berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran yang pernah mungkin Bapak Ibu pernah juga ya. Ada di sekolah, ada di pesantren, ada di kuliah, dan Bapak Ibu mungkin kesempatan belajar itu waktu itu menghafal atau pakai tabel. Nah, kalau di kita Alhamdulillah tidak ada proses seperti itu, membuat jadi mudah dan menyenangkan karena proses belajarnya Bapak Ibu dengan menggunakan teknik mind mapping bisa hafal tanpa menghafal. Bapak Ibu tinggal mengulang-ulang saja apa yang akan nantinya dipelajari. Nah, Bapak Ibu nanti juga akan mendapatkan ada sertifikat, ini boleh Bapak mintakan nanti. Dan yang penting lagi Bapak Ibu walaupun punya kesibukan nggak usah khawatir karena banyak juga peserta yang lagi kuliah apa mungkin kerja, kadang malam masih di jalan dan lainnya. Kita punya rekaman video training ini dari awal sampai akhir, Bapak Ibu full sama. Jadi walaupun Bapak Ibu mungkin ada kesempatan tidak hadir, tetap bisa mengikuti, tidak tertinggal ya. Nah, Bapak Ibu, satu lagi yang luar biasanya, kami sediakan grup WhatsApp konsultasi secara private. Dan ini insya Allah berlaku selamanya. Jadi Bapak Ibu artinya, setelah selesai training, Bapak Ibu tetap bisa berada dalam grup dan bisa berkonsultasi dengan Ustadz ketika memiliki kasus waris dalam kehidupannya ataupun di seputar lingkungan masyarakatnya. Dan harapan kami memang Bapak Ibu belajar ini ya berguna untuk Bapak Ibu, keluarga, dan juga harapan dengan di masyarakat gitu. Nah, nggak usah khawatir. Kita punya 4 langkah mudah, pasti ya bukan apa. Insya Allah itu sangat memastikan. Ya, saya yakin yang pertama pasti bisa. Kenapa? Bapak Ibu langkah pertama kita open aja ya nih. Langkah pertama adalah mendata. Nah, ini mendata pasti bisa dong kita mendata siapa saja yang masih hidup, yang masih ada. Nah, artinya nggak usah khawatir ketika Bapak Ibu menerima kasus di masyarakat. Ya, langkah pertamanya Bapak Ibu dapat ya didata dulu. Nah, setelah didata nanti masukkan ke dalam grup. Nah, grup WhatsApp ini akan menerima data Bapak Ibu, nanti sama-sama kita selesaikan. Nah, kan ada peserta yang lain. Nah, Bapak Ibu juga selesaikan. Nanti Ustadz yang akan memverifikasi
kebenarannya. Kalau Ustadz katakan, wah ini sudah benar, nah Bapak Ibu yang tadi menerima kasus atau menerima masalah yang terjadi di masyarakat kan bisa menyampaikan, nah ini Pak hasilnya kalau terjadi kondisi seperti ini. Nah itu dia. Nah kita insya Allah Bapak Ibu akan ada latihan-latihan dari awal pertemuan sampai akhir. Bahkan bukan hanya dalam training, tapi juga di luar training kita berikan latihan. Artinya dari hari Selasa ke hari Jumat, Rabu, Kamis, Bapak Ibu akan ada training, akan ada latihan-latihan selain masa training. Latihan-latihan ini untuk memudahkan, menguatkan Bapak Ibu dalam proses belajarnya. Nah, sekarang apa aja sih yang didapatkan dalam 4 langkah mudah selama 5 kali pertemuan? Nah, ini dia. Materi hari pertama, Bapak Ibu akan memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya. Nah, ini lengkap. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah mulai latihan nih. Latihan untuk teknik mind mappingnya. Bapak Ibu nanti insya Allah sudah bisa memetakan di pikiran ketika si A meninggal, siapa yang meninggal. Nah, ada peserta kita yang menyampaikan ketika dia punya kasus ya, ada yang meninggal. Dengan melihat tembok atau dinding aja, itu Masya Allah ya, dia bisa menyelesaikan kasus warisnya. Sudah terbayang, sudah tergambarkan gitu. Nah, ini yang terjadi dengan cara teknik mind mapping Bapak Ibu. Nah, karena di pertemuan pertama sudah langsung kita memahami siapa saja ahli warisnya. Dan nanti pertemuan kedua kita lebih jauh lagi. Ada rincian ashabul furud, asobah, dan penghalang warisnya. Jadi tadi, walaupun ada tadi kita bahas ya, ada saudara kandung, saudara seibu, sebapak, tidak semuanya dapat. Ya. Nah, ada penghalangnya, nanti akan kita pelajari. Nah, materi hari ketiga, langsung mulai ke perhitungan matematika dan praktek. Dan ini seru nih. Bapak Ibu nanti kalau sudah sampai ke sini, wah asik. Ini Bapak Ibu, Ibu yang berusia 80 tahun bersama suaminya juga berumur lebih kurang sama, itu maju ke depan Bapak Ibu, karena kita offline ya, maju ke depan ke papan tulis untuk mengerjakannya. Nah Bapak Ibu juga nanti sama, walaupun online, kita tetap ada latihan-latihan, Bapak Ibu mengerjakan langsung. Nah perhitungan matematika ini dan praktek menghitungnya. Nah, begitu juga materi hari keempat menghitung waris dengan cara yang berikutnya, yang lebih jauh lagi ya, ada Aul dan Rod. Nah, begitu juga dalam hari kelima ada kasus di masa Umar bin Khattab. Nah, untuk ini semua, berapa sih biayanya? Nah, umumnya kan kalau kita bicara training, ini kan training Bapak Ibu ya. Training khusus apalagi ini dengan teknik mind mapping gitu ya. Itu di luar sana mungkin Bapak Ibu boleh cek itu jutaan ya. Kalau training-training khusus seperti ini. Nah, kami tetap memberikan harga khusus Bapak Ibu hanya 750.000 dan itu pun kami coret. Nah, artinya apa? Khusus buat Bapak Ibu peserta malam hari ini, kami berikan harga spesial. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih harga promonya dari harga coretnya ini? Nah, kita kasih 375.000. Ini kita kasih benar-benar untuk membantu agar semua bisa ikut. Nah, kalau Bapak Ibu yang malam hari ini hadir dan langsung membayar malam hari ini juga tunai cash ya atau transfer lah ya, bukan cash ya, maksudnya lunas gitu. Bapak Ibu hanya membayar 295.000 saja. Nah, Bapak Ibu boleh klik link training waris online seperti yang ada di sini atau nanti saya berikan di chat Zoom. Jadi sekali lagi 295.000 itu dari harga promo 375.000. Tat, gimana kalau saya nggak sempat nih daftar ya? Ya Bapak Ibu, kita berikan ini memang khusus untuk yang mau langsung take action. Jadi kalau besok atau lusa itu harganya sudah berubah. Kita juga tetap memberikan harga khusus ya untuk Bapak Ibu yang serius mau belajar. Ada kita sebut harga early bird itu yang pertama berlaku sampai 21 Juni itu seharga 315.000 ya. Kalau Bapak Ibu lewat 21 Juni maka menjadi 345.000. Nah, kalau lewat ini berarti kembali ke 375. Nah, untuk Bapak Ibu sekali lagi yang malam hari ini boleh capture ya, ini dilihat di foto, di capture. Nah, silakan transfer ke rekening BSI ini. Kita tunggu dan Bapak Ibu kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oh, ini satu lagi ada khusus yang Bapak Ibu lunas malam hari ini dapat harga Ibu 50.000 ini gratis. Nah, ini apa? Ini penyelesaian kasus waris di mana ada 7 kasus yang sering terjadi di masyarakat. Nah, kami sudah buat polanya, kami sudah buat di sini rumusannya. Nanti kalau terjadi, Bapak Ibu tinggal masukkan angka, nilai berapa sih harta yang ditinggalkan, karena sudah dihitung semua. Asik ya, enak ya, tinggal memasukkan angkanya aja. Jadi kalau seandainya Bapak meninggal, berapa sih ininya, dan lainnya Bapak Ibu ini tinggal menggunakan saja. E-book ini sudah kami siapkan seharga 50.000 dan khusus yang Bapak Ibu malam hari lunas, yang lunas ya tadi, gratis.
Nah, Bapak Ibu itu informasinya. Sekali lagi, kalau yang mau belajar, kita ada grup konsultasi waris, ada grup umum juga. Dan kalau mau privat atau waris planning tadi, Bapak Ibu bisa konsultasi secara private dengan kita di sini. Di mana untuk private itu kami akan bantu Bapak Ibu sampai tertulis. Kami sudah melakukan dengan beberapa orang. Jadi keluarganya akan tenang. Kenapa? Kita sudah buat tertulis Bapak Ibu. Hitam di atas putihnya ada. Dan Bapak Ibu kalau seandainya tidak bisa ngomong sama keluarganya, kita bisa jumpakan dalam Zoom kalau jauh kota ya. Jadi silakan kita melalui Zoom, kita akan diskusikan bagaimana pembahasannya. Barangkali itu saja informasi saat ini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan hubungi saya, Rahmat, di 0853 5551 7722. Barangkali itu saja. Untuk berikutnya kami buka sesi tanya jawab kembali. Bapak Ibu sambil lakukan pelunasan yang mau malam hari ini. Silakan. Oke, ini ada chat Zoom barangkali perlu kita baca. Bismillah daftar. Oke, Pak Farid silakan ambil langsung TC ini saya kirimkan. Oke, ini saya kirim Pak. Oke, Bapak Ibu boleh bertanya sambil kita menunggu yang mau pelunasan malam hari ini. Bapak Ibu nanti yang kemarin sudah ada juga ya pelunasan. Nanti itu e-booknya itu tidak ada dalam member area. Itu khusus kami kasih Japri. Karena itu kan bonus senilai 50.000 gratis. Oke, ini nomornya. Silakan Bu Rosmawati dan Pak Farid. Silakan satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Di sini banyak yang baru dan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ini kita, Bapak Ibu dalam grup nanti juga bisa bertanya. Ustadz masih ada, nggak akan keluar dari grup ya, Insya Allah. Jadi ini kelebihan kita. Dan Bapak Ibu nanti ada undangan-undangan gratis mengikuti acara-acara kita. Ya, wah, kok enak ya, benar. Untuk alumni alumni training kami berikan keistimewaan. Contoh kemarin kita ada buat kelas apa seminar. Kita ada buat seminar. Nah, seminar waris ini berbayar, tapi khusus alumni kami berikan gratis. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu banyak kesempatan untuk belajar. Oh, belum ada grup ya. Ibu Rosmawati dari Riau. Oke, nanti kita masukkan, Bu. Jadi Ibu sudah kalau udah transfer nanti kabari aja, kita akan masukkan dalam grup langsung di grup yang terbaru, grup angkatan ke-22. Bu Rosmawati dari Riau. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan open mic. Kalau tidak ada, mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan untuk memotivasi kita. Mengapa sih kita harus belajar waris? Karena banyak orang mumet, jelimet. Alhamdulillah sudah ada solusinya nih. Belajar bersama Kafal Waris Center tidak harus menghafal. Insya Allah hafal tanpa menghafal. Nah, tapi apa nih Ustadz? Kenapa kita sebaiknya belajar? Mungkin Ustadz boleh tambahkan Ustadz? Hmm. Iya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Jadi yang pertama, eh, kita sadari bahwa setiap dari kita itu pasti akan wafat. Dan orang-orang tua kita, orang-orang sekeliling kita itu juga pasti akan wafat. Sementara ketika ada seorang muslim wafat, maka wajib hukumnya hartanya itu dibagi sesuai dengan hukum Islam dan yang kita sebut dengan hukum waris ya. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan kepada kita bahwa akan terjadi kondisi di akhir zaman ya, bahwa akan ada kondisi di mana ilmu ini itu akan nanti mulai sulit untuk didapatkan. Jadi dalam hadis itu Rasulullah ada berwasiat kepada kita, ta'allamul faraidah wa 'allimuhun nasa. Jadi hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid dan kalau sudah pandai maka ajarkan kepada orang lain. Fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu faraid itu adalah nisful ilmi. Ilmu faraid itu adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsah. Ilmu faraid itu tuh nanti akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu faraid itu tuh nanti adalah ilmu yang pertama kali akan Allah cabut dari muka bumi ini. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa eh fa innimruun makbudun. Jadi sesungguhnya aku ini kata Nabi juga akan wafat. Wa innal ilma sayukbadu. Dan ilmu itu akan Allah angkat. Wa tazharul fitan.
Kalau ilmu sudah Allah angkat, maka akan muncul banyak fitnah. Hatta yakhtalifal isnani fil faridoh. Bahkan akan terjadi perselisihan di antara dua orang, yang itu mungkin saudara kandung dalam pembagian harta waris. Nah, kenapa itu terjadi? Nabi menyebutkan la yajidani mayakdi biha. Mereka tidak menemukan lagi orang yang bisa menyelesaikan pembagian warisnya sesuai dengan hukum faraid. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami ingin memotivasi dengan motivasi amal soleh. Apa itu? Bahwa ketika kita mempelajari ilmu faraid, berarti kita itu sedang berusaha mengangkat dosa orang satu kampung di tempat kita tinggal. Ya. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan bahwa hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah. Ya, berarti di dalam satu kampung harus ada orang yang jumlahnya itu mencukupi untuk bisa menyelesaikan persoalan waris di kampung tersebut. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu lah orang yang ada di kampung Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu, di kabupaten atau mungkin di kota Bapak Ibu tinggal, Bapak Ibu lah yang menjadi orang yang bisa membantu penyelesaian waris di tengah masyarakat, maka Bapak Ibu lah yang mendapatkan keutamaan mengangkat apa namanya dosa orang satu kampung ketika misalnya ada pembagian harta waris, maka Bapak Ibu lah yang menyelesaikannya. Dan ini sangat penting bagi kita ya. Kenapa? Karena di akhirat itu kita akan mendapatkan kesaksian dari orang-orang satu kampung kita bahwa kewajiban yang harusnya mereka pikul itu menjadi gugur karena kita yang sudah melaksanakannya. Masya Allah ya Bapak Ibu. Jadi ketika di akhirat nanti kita itu membutuhkan amal soleh, kita membutuhkan kesaksian-kesaksian baik dari orang lain, maka semoga ini menjadi sesuatu yang seperti Rasul kabarkan nanti di akhirat itu ada orang-orang yang kemudian mendapatkan apa namanya semacam transferan pahala dari arah-arah yang tidak dia sangka. Yaitu dari amal-amal soleh yang dia lakukan dengan cara meringankan orang lain. Seperti semoga dengan kita menguasai ilmu faraid ini, yang pertama kita niatkan melaksanakan wasiat Nabi. Ya, wasiat Nabi tadi ta'allamul faraido. Hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid. Kemudian wasiat yang kedua, wa'allimuhun nasa. Lalu ajarkan ilmu ini juga kepada manusia. Nah, itulah yang menjadi motivasi terbesar dari kita. Demikian mungkin semoga ini menginspirasi kita untuk kemudian bersemangat mempelajari ilmu ini. Silahkan Bapak Ibu. Masya Allah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Semoga kita termasuk yang mewarisi ilmu-ilmu di akhir zaman ini. Dan Bapak Ibu bisa mewarisi, ya, mewakili dari satu kampung. Ya, kalau memang, ya, kita nggak tahu saat ini banyak orang yang tidak lagi memahami ilmu faraid kan. Bapak Ibu, nanti insya Allah bisa. Silakan Bu Rosmawati dari Riau, ada yang mau tanyakan? Silakan. Open mic boleh. Terakhir ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Begini, Pak. begini Ustaz. Ya, Selama ini sebenarnya yang saya cari dari dulu. Masalah ini saya sampai sekarang tak paham-paham masalah ini. iya, Kalau yang lain masalah fikih, insya Allah eh, dapat karena bisa. Karena kebetulan saya dari pondok, saya iya. pelajari itu. Tapi kalau masalah waris ini sampai sekarang belum bisa saya tuntaskan. Karena dia Oh pakai gitu ya. sistem apa ya? Karena Dihafal pakai Bu sistem ya. matematik, iya, pakai Iya, iya, seperempat seplak itu seperlapan, saya bingung sampai iya, sekarang belum iya. belum saya Betul. ini kan. Iya. Nah, alhamdulillah ternyata Allah mengabulkan keinginan saya itu tadi saya buka HP ada kawan yang share ada Zoom, makanya saya terlambat tadi masuk, langsung saya masuk. Oh gitu ya Bu. Iya, ya. Cuman soalnya Alhamdulillah. setelah ini yang saya tahu eh, pembagian itu tak pernah sesuai dengan itu. Yang Oh selama gitu. ini saya tahu kalau misalnya dia punya anak itu harus anaknya cuma yang dapat, nggak ada lagi saudaranya, nggak ada ibunya. Pokoknya kalau udah punya anak satu kah dua kah, cuma punya anak. Yang keluarga lain pun kan fair-fair aja, karena Oh memang gitu. oh nggak usah lah, udah kita tak dapat dia kan punya anak, gitu aja. Iya, ya, betul ya. Iya.
Jadi menurut Ustadz itu apakah itu kita berdosa atau gimana ya? Karena memang masyarakat kan saya aja yang dari pondok sulit untuk memahami, apalagi masyarakat awam yang tak tahu sama sekali kan. Dan itu Iya, kewajiban kita. Jadi gimana sebenarnya yang iya, terjadi selama ini? Oh kebetulan nenek saya kemarin saya suruh bagaimana saya dibagi-bagikannya lah tapi tidak sesuai. Oh, dibagikannya ini si gini, tapi menurut dia aja. iya, iya. Artinya tidak sesuai dengan hukum yang ada. Apakah itu bisa diterima secara hukum atau bagaimana? Itu ditanya Kak Ustaz. Makasih banyak. Ya, Iya, syukran kasiran. iya. Oke, ya. Afan, Bu. Baik, yang pertama dari sisi metode belajar, Bu ya. Jadi saya itu sebenarnya sama dengan Ibu juga ya. Dulu belajar ilmu faraid itu dengan cara dihafal. Jadi memang kalau kita hafal itu memang cukup berat ya, cukup berat. Butuh butuh waktu yang pertama, yang kedua butuh kecerdasan yang tinggi, yang ketiga butuh daya ingat yang kuat. Dan konsentrasi yang tinggi karena seringkali kita sudah hafal dan kaidahnya bertukar ya. Jadi seringkali yang betik gitu. Kenapa? Karena calon penerima waris itu kan 25 orang. Dari 25 orang ini nanti ada kaidah-kaidah menghalangi dan dihalangi, belum lagi kaidah tentang berapa porsi warisnya masing-masing. Yang Iya, belum lagi yang satu orang penghabis-habisan itu gitu kan. kadang porsi warisnya bisa dua atau tiga ya. Misalnya tadi saudara sebapak itu bisa sampai tiga kan. Bahkan ada yang sampai lima ya, sampai lima. Bisa bisa apa namanya 2/3, bisa setengah, bisa dia dapat asoba, bisa dapat seperenam, bisa dapat asoba ma'al goiri, bisa dapat asoba bil goiri. Berarti itu sudah enam ya kan, seperti itu. Satu orang itu ya, satu orang bisa dapat enam kemungkinan bagian waris itu. Nah ini laki-laki dan perempuan itu beda kaidahnya. Nah ini yang kemudian seringkali bertukar. Nah, oleh karena itulah maka kemudian alhamdulillah kami terus-menerus belajar ke berbagai guru sampai kemudian eh, ya kita meramu dari berbagai macam guru tempat kita belajar. Akhirnya kami membuat teknik mind mapping inilah seperti itu. Jadi dan alhamdulillah dengan teknik ini yang tadinya butuh waktu belajar cukup lama, jadi misalnya butuh waktu 1 semester, itu kemudian kami formulasikan kalau pertemuannya tatap muka, insya Allah cukup 8 jam, Bu. Ya, jadi ini sudah berulang-ulang kita buat. Kami buat training namanya bisa menghitung waris dalam 1 hari. Ya, itu biasanya kalau trainingnya tatap muka ya di Kota Medan itu sudah sering kita buat training bisa menghitung waris dalam 1 hari. Nah, tapi kalau misalnya online itu biasa kami buat eh, paling apa 2 sesi ya. Jadi biasanya Ramadan itu kita buat Sabtu Minggu jam 8 sampai jam 12 selama 2 hari. Nah, tapi kalau ini kita buat sesi malam itu akhirnya kemudian kita buat menjadi 5 sesi ya. 1 kali sesi 1,5 jam, 1,5 jam. Nah, alhamdulillah peserta itu banyak yang berkomentar eh, cukup bisa memahami ya. Karena nanti metode belajarnya itu Bapak Ibu nanti akan belajar Zoom seperti ini, tapi saya nanti langsung di belakang saya ini papan tulis. Jadi suasananya seperti Bapak Ibu langsung hadir di kelas ya. Nanti bisa dirasakan sendiri ketika pembelajaran. Jadi seolah-olah Bapak Ibu itu sedang ada di kelas training, saya juga di kelas training, karena saya langsung di papan tulis menerangkannya dan Bapak Ibu langsung praktek. Jadi nanti di sesi training kita itu langsung praktek mulai dari pertama kali ketemu. Jadi mulai dari hari pertama sesi training kita langsung praktek membuat bagan waris dengan teknik mind mapping. Jadi ini mungkin kalau di cara belajar klasik ini perlu kita belajar sampai 2-3 kali pertemuan Bapak Ibu dengan cara dihafal. Nah nanti dengan teknik mind mapping 1,5 jam, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa mengingat ya, mengingat 25 calon ahli waris dan porsinya insya Allah ya dalam waktu 1,5 jam. Nah itu sudah kita buktikan termasuk ibu yang 80 tahun tadi itu juga udah ikut ya di training seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kalau mau dibagi-bagi sesuka hati tadi ya, sesuai dengan pengetahuan. Jadi itu tadi itulah yang digambarkan oleh Rasulullah ya Bu ya. Jadi Rasulullah sudah menggambarkan bahwa nanti di akhir zaman ilmu ini akan diangkat oleh Allah. Jadi cara Allah mengangkat ilmu itu kan dengan mewafatkan orang yang paham ilmu itu, lalu kemudian regenerasinya tuh agak agak kurang banyak yang kemudian menguasai ilmu tersebut. Itu yang akan terjadi. Jadi lalu bagaimana hukumnya?
Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, membagi waris sesuai hukum faraid ini kan Allah tekankan ini sebagai sebuah kewajiban. Jadi surah An-Nisa ayat 11 itu Allah buka dengan yusikumullahu. Jadi Allah berwasiat kepada kalian. Maksudnya Allah berwasiat kepada kalian itu adalah Allah mensyariatkan, ya. Jadi Allah mensyariatkan. Di akhir ayat ini Allah menyebutkan faridatan minallah. Ini adalah fardu kewajiban dari Allah. Sehingga para ulama sepakat bahwa membagi harta sesudah hukum faraid ini hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Jadi dan itu menjadi sebab halalnya harta itu dimiliki. Jadi di surah An-Nisa Allah menyebut ini sebagai hududullah. Ini adalah batas-batas yang sudah Allah tetapkan. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya mungkin karena dulu tidak tahu ilmunya, ya bertobat kepada Allah, lalu kemudian belajar. Nah itu seperti itulah solusinya ya Ibu. Oke seperti itu ya. Pak Rahmat saya kembalikan ke Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah mendengarkan bagaimana ilmu waris ini sangat penting dan semoga Bapak Ibu termasuk orang-orang yang meneruskan ilmu ini nantinya dan juga membantu masyarakat. Dan sekali lagi kita bisa membantu dengan cara mudah. Kita ada grup, silakan Bapak Ibu nanti masuk ke grupnya karena grup ini memang grup khusus alumni dan kita terus berada di sana bagi yang memang Bapak Ibu sudah mengikuti trainingnya. Dan Ustadz juga akan terus berada di sana. Nah, terima kasih ya di sini Alhamdulillah Pak Farid sudah lunas Ustadz. Ya, ini berikutnya Bapak Ibu yang lain silakan. Dan kalau masih ada yang mau bertanya silakan hubungi saya di 0853 5551 7722. Nah, ini saya ketikkan lagi. Semoga Bapak Ibu bisa nanti hubungi saya. Masih ada yang baru masuk juga ini soalnya. Nah, itu aja barangkali Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang sudah baru pertama ikut dengan kita, insya Allah kita ada dalam grup, silahkan tetap dipantau karena akan ada informasi-informasi kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Bagi Bapak Ibu alumni training, nikmati ya keistimewaan-keistimewaan lain nanti bisa didapatkan. Itu saja kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah alamin dan kita Alhamdulillahirabbil tutup alamin. dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Kami ilaik. dari Kafabel Center mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan sudah terlibat di sini dan mohon maaf atas semua kesalahan kekurangan dan mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Isron, syukran Ya, Mas Tito, sama-sama. Pak Farid, Bu Asmawati dan lainnya semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tak los.